Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dan sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Hartini. Saya Widyaswara Ahli Utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Dan sebelum saya menyampaikan terkait dengan isi materi dari agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, maka terlebih dahulu akan saya sampaikan dulu sesungguhnya apa tujuan pelatihan kepemimpinan administrator ini, yaitu bahwa pelatihan ini akan membangun kompetensi kepemimpinan kinerja. Jadi di sini ada penekanannya kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator, yang merupakan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan, ini digarisbawahi Bapak Ibu, yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pelaksana. Jadi beban Bapak Ibu sebagai pemimpin administrator itu adalah pemimpin, yaitu memimpin para pengawas, atau ibarat memimpin para komandan lapangan, karena pengawas inilah nanti yang akan memimpin para pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan harapannya apa di sini? Harapannya terselenggara peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Karena kualitas dari government ini harapannya semakin lama itu akan semakin meningkat. Kemudian ini ada kaitannya, agenda 1 ini ada kaitannya dengan indikator keberhasilan, indikator keberhasilan dari pelatihan ini, yaitu bahwa yang pertama, PKA ini akan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan berwawasan kebangsaan, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya yang digarap oleh agenda 1 ini khususnya, mengapa ini saya katakan terkait? Karena ini terkait dengan inner spirit. Jadi dengan sikap afektif yang mendasari perilaku. Jadi di sini kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, yang berwawasan kebangsaan, yang mana hal-hal yang saya sebutkan tadi di dalam prakteknya itu seringkali masih ada yang tidak sesuai, tidak relevan dengan apa dengan nilai-nilai integritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, sehingga ini perlu adanya penguatan serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian yang kedua adalah harapannya itu tadi menjadi basic value, mendasari dalam mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Untuk mencapai tujuan itu, maka ada 4 agenda pembelajaran, yaitu salah satunya adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Itu untuk agenda yang pertama. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, manajemen kinerja. Yang keempat adalah aktualisasi. Ya. Kita akan masuk ke agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di mana bahwa ya, karena kalau kita mengikuti ya, kita membaca apa yang disampaikan oleh Stephen Covey, selalu begin with the end in mind. Itu adalah salah satu karakter dari manusia efektif ya. Jadi The 7 Habit, The 8 Habit ya, ini buku-buku beliau ya, yang mana ini bisa jadikan referensi ya. Dan begin with the end in mind adalah sebagai itu sebagai ciri khas dari manusia yang efektif ya. Sehingga kita sebelum masuk ke materi ya, agenda 1 ini, maka kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya ya yang ingin dicapai, hasil akhir yang ingin dicapai. Yaitu bahwa agenda pembelajaran ini ya memberikan pembekalan, membekali peserta dengan pemantapan pemaknaan. Bapak Ibu, di sini ada yang digarisbawahi adalah pemaknaan dari apa? Konsepsi Pancasila dan nasionalisme ya, serta penerapan nilai-nilai bela negara, integritas moral, supremasi hukum. Nah, ini rupanya nilai-nilai ini Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai ini adalah yang saat ini memang itu ya dibutuhkan untuk membangun negeri ini ya, untuk menjadi negara yang maju, sudah barang tentu untuk menjadi negara Indonesia yang maju ya. Dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal. Jadi kalau kita maju itu sungguhnya tetap ya ini berpijak ya di mana kita berada. Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja dengan sungguh-sungguh ya, bekerja untuk mengaktualisasikan kinerja organisasi, mengelola kinerja organisasi, itu sesungguhnya adalah bagian dari upaya bela negara. Nah, ada 2 materi pembelajaran Bapak Ibu yang nanti ya, akan harus Bapak Ibu ikuti ya, Bapak Ibu ikuti dalam PKA ini ya, untuk agenda 1 yaitu 1 wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila ya. Ini kalau di jadwal nanti ada 1 hari penuh Bapak Ibu, ada 12 JP. Ini sungguh lama begitu, tetapi kalau nanti kita pandai mengelola aktivitas ya pembelajarannya ya, maka ini mudah-mudahan nanti akan tidak membosankan begitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bela negara kepemimpinan Pancasila. Ini lebih lama lagi, yaitu ada 18 jam pelajaran. Mengapa untuk agenda 1 ini ya sepertinya perlu ya pendalaman yang matang begitu ya, maka karena ini memang yang dibahas adalah nilai-nilai value ya, sehingga ini sudah barang tentu tidak mudah ya, dan harapannya Bapak Ibu nanti akan mengikuti pembelajaran itu ya. Modul insya Allah sudah disiapkan di dalam LMS, kemudian juga bahan tayang, kemudian video pembelajaran ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian nanti juga ada proses, ada Bapak Ibu akan mengikuti ceramah
meskipun secara online ya. Kemudian juga akan berdiskusi ya dengan teman-teman nanti. Kemudian juga melaksanakan tugas-tugas dan bahkan ya Bapak Ibu nanti harapannya bisa melaksanakan satu role playing begitu, untuk semacam action plan role playing begitu ya. Dan harapannya nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan syuting video yang nanti akan diupload di dalam LMS kita, dan juga nanti akan mengerjakan soal-soal. Saya rasa demikian untuk pengantar agenda 1 Bapak Ibu sekalian. Harapan saya, doa saya mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, kemudian sukses ya mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini. Kurang lebihnya mohon maaf, diakhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.